Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omediongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya akan menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is Oil's Rebound Going to Last, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah rebound yang mulai sekitar akhir bulan Januari di pasar minyak akan berlangsung terus atau tidak. Oke, belakangan ini banyak orang menanyakan apakah harga minyak sudah mencapai bottomnya atau tidak. Nah, saya akan coba menjelaskan dalam beberapa slide ke depannya apakah itu memang sudah terjadi atau belum, dan kita juga akan melihat data-data fundamental yang bisa mendukung suatu kesimpulan ke depannya. Nah, perlu dicatat juga bahwa tentunya tidak seorang pun bisa tahu apakah misalnya bottomnya sudah benar-benar tercapai. Namun perlu dicatat juga bahwa memang pada saat ini saya melihat bahwa pasar minyak itu sangat-sangat menarik. Nah, perlu kita melihat juga terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan penurunan harga minyak yang begitu signifikannya. Nah, pertama kita bersama-sama tahu bahwa tentunya penghasilan minyak di Amerika Serikat itu tentunya naik cepat sekali tahun yang lalu, dan oleh karena itu juga menekan harga minyak. Ditambah lagi dengan keputusan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC yang mempertahankan outputnya pada level yang sama dan tidak mau menurunkan penghasilan minyaknya. Nah, kita melihat misalnya di Amerika Serikat itu sendiri produksinya itu naik sampai 9,324 juta barrel per day pada tanggal 6 Maret, dan itu level yang paling tinggi dalam 3 dasawarsa terakhir ini. Jadi Anda bisa membayangkan memang penambahan output di Amerika Serikat itu sendiri cukup signifikan, karena itu dari sekitar 5-6 juta barrel sampai lebih dari 9 juta barrel per hari. Nah, kalau kita melihat di chart ini, penambahan penghasilan minyak ini mulai di sekitar 2009-2010 dan berjalan hingga saat ini. Nah, ini juga cukup menarik menurut saya karena itu jatuh bersamaan dengan mulainya QE atau quantitative easing di Amerika Serikat, dan juga ditambah lagi dengan suku bunga yang sangat rendah. Nah, jangan-jangan cheap money atau uang murah ini berakibat bahwa banyak orang memutuskan untuk meminjam uang dan menghasilkan minyak dengan uang yang ini. Nah, kita melihat juga keputusan dari OPEC ini juga sangat-sangat mempengaruhi tentunya harga minyak, dan Saudi Oil Minister Ali Al-Naimi, saya sering menyebut orang ini karena ini memang sangat penting dan memutuskan banyak hal di OPEC ini, karena negara mereka paling besar dan paling banyak menghasilkan minyaknya. Dia mengatakan sesuatu yang sangat masuk akal menurut saya. Dia bilang, is it reasonable for a highly efficient producer to reduce output while the producer of poor efficiency continues to produce? Dia mengatakan, masuk akal nggak kalau misalnya kita yang menghasilkan minyak dengan biaya yang paling rendah itu menurunkan produksinya, sedangkan yang lain dengan misalnya produksi di harga yang jauh lebih tinggi tetap menghasilkan minyaknya gitu. Itu tidak masuk akal, dia bilang. Dan kalau saya misalnya menurunkan outputnya, apa yang terjadi dengan market share saya? Ya tentunya akan turun, karena yang lain menikmati kenaikan harga dari penurunan produksi saya gitu. Jadi ini juga dia mengatakan saya tidak mungkin menurunkan output saya, sedangkan yang lain tetap memompa minyaknya makin banyak gitu. Dan dia memang benar di situ. Nah, ini juga sesuatu yang menarik dan kurang diketahui oleh banyak orang adalah kunjungan John Kerry, Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat, berkunjung ke Arab Saudi dan bertemu dengan King Abdullah. Pada saat itu masih King Abdullah, sekarang tentunya setelah meninggalnya raja tersebut diganti sama raja yang baru, yaitu King Salman. Nah, ini pertemuan juga, percaya atau tidak, terjadi pada tanggal 11 September tahun 2014, atau jatuhnya persisnya 13 tahun setelah serangan
ke World Trade Center di Amerika Serikat. Apakah itu kebetulan atau tidak, saya juga tidak tahu. Tetapi pembahasannya ini yang penting, di mana kedua orang ini memutuskan bahwa mereka akan mempertahankan kuota OPEC itu sendiri supaya apa? Supaya harga minyaknya turun. Nah, ini penting sekali karena mereka ingin menyakiti Rusia. Rusia yang terkenal mendukung pemerintahan di Syria. Kenapa demikian? Karena Rusia pada saat ini mensuplai hampir semua kebutuhan gas di Eropa itu. Nah, kalau misalnya Syria jatuh dan bisa dikuasai oleh pihak Amerika dan juga Arab Saudi, apa yang akan terjadi adalah bahwa Qatar yang punya gas yang begitu berlimpah akan membangun pipa yang mensuplai gas itu ke Eropa. Jadi tentunya Rusia itu akan mendukung pemerintahan di Syria dan juga Presiden Bashar al-Assad. Kenapa? Karena selama dia memerintah di Syria, pembangunan pipa untuk mensuplai gas dari Qatar ke Eropa itu tentunya tidak akan bisa dibangunnya. Jadi pihak Arab Saudi juga tahu itu dan mereka ingin menggeser bersamaan dengan Amerika Serikat itu pemerintahannya di Syria. Jadi ini cerita yang sangat menarik dan kurang diketahui oleh orang, tapi ini sebetulnya yang memainkan peran yang cukup besar di pasar minyak juga. Nah, sekarang juga perlu diperhatikan bahwa dengan adanya perselisihan di antara Amerika, Arab Saudi di satu pihak dan Rusia di pihak lain, Rusia juga melihat peluangnya di mana mereka bisa mengacaukan produksi Arab Saudi dengan menyerang Arab Saudi dari berbagai arahnya. Nah, sekarang kita melihat juga Iran berkuasa di Timur Tengah dan dia juga secara tidak langsung menguasai beberapa negara yang lain atau pemerintahan yang lain seperti misalnya di Irak, di Syria, dan di Yaman. Nah, kita tahu kalau melihat petanya bahwa Arab Saudi dikelilingi oleh Yaman, Syria, Irak, dan Iran. Dan mereka sangat takut bahwa 4 negara ini akan bikin kacau Arab Saudi. Jadi ini perlu diperhatikan dengan seksama masalah geopolitis ini karena ini sangat penting ke depannya menurut saya. Nah, melihat juga bahwa volatilitasnya pada akhir bulan Januari, awal bulan Februari itu meningkat secara signifikan dan hanya dalam seminggu kita melihat di sini hanya 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5 days, terjadi sesuatu yang luar biasa di mana harga minyak itu naik dari 43,58 US dollar per barrel, naik 24% sampai mencapai puncaknya di 54,24, lalu turun lagi hanya dalam sehari setengah dan membuat koreksi sebesar 11,5% ke sekitar 48 dolar per barrel. Jadi volatilitas ini menunjukkan apa? Biasanya ketika terjadi reversal dari naik ke turunnya atau misalnya turun ke naiknya, volatilitas akan meningkat dengan cepatnya. Jadi kita melihat apakah ini tanda-tanda reversal atau tidak, kita masih harus melihat dalam beberapa pekan ke depannya, tetapi saya rasa ini sesuatu yang baik untuk pasar minyaknya yang menunjukkan bahwa kemungkinan ya ini low-nya sudah tercapai. Nah, kita melihat lagi chartnya yang lebih panjang di sini. Kita melihat setelah turun secara signifikan, dia membentuk low-nya di sekitar 43,58. Lalu dia naik secara cepat, kita tadi melihat di slide sebelumnya. Dan sekarang bergerak di kisaran di antara sekitar ya 47 hingga 53 US dollar per barrel. Jadi boleh dikatakan 3 dolar di bawah dan 3 dolar di atas 50 dolar. Jadi ini juga menarik, kita akan melihat ke depannya, kira-kira dia akan breakdown lagi dari kisaran ini atau dia akan break up. Nah, sesuatu yang sangat menarik juga untuk diperhatikan menurut saya adalah pergerakan US dollar. Jangan-jangan komoditas termasuk minyak mentah ini melihat pergerakan US dollar. Jika misalnya US dollar dan beberapa pekan ke depannya bisa mencapai tingkat tertingginya dan turun ke depannya, jangan-jangan komunitas akan bisa bangkit lagi dalam beberapa pekan ke depan. Jadi melihat dengan seksama kisaran ini 47 hingga 53, jika misalnya dolar mencapai level tertingginya dan turun, saya pikir harga minyak mungkin akan bisa break out.
Nah, dengan menambahnya begitu banyak supply di Amerika Serikat, tentunya inventory atau stok minyak itu di Amerika Serikat itu naik dengan cepat sekali dan bahkan pada saat ini mencapai tingkat tertingginya sejak tahun 1930-an. Jadi Anda bisa membayangkan level minyaknya sekarang sangat-sangat tinggi. Nah, oleh karena itu juga harga minyaknya turun, level supply-nya sangat tinggi, tentunya rig yang dipakai untuk nebor minyaknya itu turun juga cepat sekali dan bahkan mengalami penurunan terbesar kedua besarnya sejak tahun 1993. Kita melihat yang penurunan terbesarnya terjadi juga sebulan yang lalu, di mana jumlah rig turun dengan lebih dari 100 buahnya. Jadi kita melihat juga tentunya ini ada lagging effect di antara harga minyaknya dan jumlah rig yang dipakai untuk menghasilkan minyaknya. Kita melihat biasanya pada umumnya mereka akan tunggu sampai minyaknya turun secara signifikan untuk nanti pada akhirnya juga menurunkan jumlah rignya yang digunakan untuk menghasilkan minyak. Nah, meskipun demikian, meskipun jumlah rignya kita melihat di sini garis birunya turun cepat sekali, produksi minyaknya masih naik. Nah, sekarang banyak orang tanya, kok bisa ya jumlah rignya turun, tetapi jumlah minyaknya yang dihasilkan masih naik. Nah, kenapa demikiannya? Nah, ada dua alasannya. Kenapa? Karena produsen minyak tentunya akan menggunakan rignya di tempat yang paling produktifnya. Kita melihat ada banyak daerah yang menghasilkan shale oil di Amerika Serikatnya. Nah, mereka menelitinya dan tentunya akan memakai rignya di daerah yang paling produktifnya. Ya, bahkan ada rig yang digunakan di tempat yang baru yang diketahui mengandung banyak minyak dan bisa produksi secara cepatnya. Nah, kedua, jangan lupa juga bahwa banyak perusahaan minyaknya pinjam banyak sekali uangnya karena bunganya rendah dan juga uangnya berlimpah sejak quantitative easing diperlakukan di Amerika Serikat, dan mereka sekarang butuh cash flow untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu mereka terdesak untuk tetap berproduksi meskipun harga minyaknya itu rendah pada saat ini. Nah, ini sesuatu yang unik dari shale oil. Banyak orang juga tidak tahu perbedaannya di antara shale oil yang menambah produksi di Amerika Serikat belakangan ini, boleh dikatakan 5 tahun terakhir ini, dan conventional oil yang didrill secara vertikal. Nah, kalau shale oil ini didrill secara horizontal, di mana pipa masuk secara vertikal dan nanti dia bengkok ke samping dan drilling secara horizontal untuk memecahkan bebatuannya dan menghisap minyaknya dan juga gasnya dari bebatuan itu. Nah, shale oil ini istimewa. Kenapa demikian? Karena decline rate atau tingkat penurunan dari well itu sangat-sangat cepat. Kita melihat misalnya setelah tahun pertama, Permian oil itu turun 32%. Buchan oil bahkan lebih dari 50% dan Eagle Ford oil 62%. Nah, ketiga daerah ini menghasilkan 92% dari shale oil atau sekitar 4,6 juta barrel per hari. Nah, kita melihat misalnya Eagle Ford, artinya decline rate-nya 62% itu apa? Itu artinya bahwa setelah tahun pertama, produksi akan turun sebesar 62% atau tertinggal 38% saja. Dan pada umumnya semua shale oil wells itu hanya maksimum bertahan 3 tahun, sedangkan conventional oil yang didrill secara vertikal itu bisa bertahan puluhan tahun dan decline rate juga sangat-sangat sedikit dibandingkan misalnya shale oil ini sendiri. Jadi artinya apa? Bahwa banyak shale oil yang sekarang dipompa pada saat ini itu akan hilang seluruhnya 3 tahun ke depannya, dan pada akhirnya menurut saya akan create atau menciptakan supply crunch di mana supply akan turun secara signifikan. Memang pada saat ini belum akan terlihat, tetapi nanti mulai tahun depannya 2016, saya yakin bahwa produksi shale oil yang ada pada saat ini akan turun secara signifikan.
So, kenapa saya mengatakan 2016? Karena tidak hanya shale oil akan turun secara signifikan, tetapi juga conventional oil yang di-drill secara vertikal turun pada saat ini. Kenapa? Karena banyak yang tidak menghasilkan uang dengan harga minyak yang rendah ini. Kita melihat misalnya sebagai contohnya aja, ada exploration company yang dinamakan Apache Corporation, itu memutuskan untuk mengurangi jumlah rigs yang digunakan dengan 70% dan juga capex-nya atau belanja modal atau investasi ke depannya diturunkan dari 8,5 miliar US dollar ke sekitar 3,6 hingga 5 miliar dolar. Kenapa demikian? Karena sangat jelas mereka pada kuartal keempat 2014 rugi 4,8 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah lebih. Jadi kita melihat bahwa oil industry secara umum itu, baik itu yang conventional oil yang di-drill secara vertikal maupun shale oil yang di-drill secara horizontal, itu mengalami banyak kesulitan untuk menghasilkan uang karena harga minyak begitu rendah. Jadi apa yang kita melihat pada saat ini secara kesimpulan adalah bahwa banyak perusahaan-perusahaan di antara itu akan kolaps, terutama perusahaan shale oil, dan banyak perusahaan juga akan mengurangi jumlah pekerja, jumlah investasi, dan juga jumlah rig yang dipakai untuk menghasilkan minyaknya. Nah, bagaimana dengan demand-nya atau permintaan terhadap minyak? Kita tadi banyak sekali membicarakan supply. Kenapa? Karena masalah utama di pasar minyak adalah there is too much supply atau terlalu banyak persediaan minyak pada saat ini diakibatkan oleh shale oil, tetapi juga negara non-OPEC yang lain seperti misalnya Rusia yang menghasilkan banyak minyak pada saat ini. Nah, kita melihat demand-nya itu sendiri harusnya kuartal ketiga dan keempat ke depannya meningkat kembali. Kenapa? Karena kita akan masuk driving season atau musim di mana orang memakai lebih banyak mobilnya karena liburan. Kita melihat setiap tahun itu dari tahun ke tahun fenomena yang sama di mana permintaannya turun kuartal pertama dan kuartal kedua, tetapi nanti di kuartal ketiga dan keempat itu permintaannya akan kembali naiknya. Perhatikan juga dari tahun ke tahun permintaan akan minyaknya itu masih naik. Di dunia tentunya, mungkin di beberapa negara itu turun karena mereka mengalami resesi atau pelambatan pertumbuhan perekonomiannya. Namun secara keseluruhan kita melihat di tingkat dunia, permintaan akan minyaknya masih naik secara terus-menerusnya. Terutama tentunya itu di negara-negara Asia yang masih punya pertumbuhan yang cukup besar ya. Nah, kalau kita melihat secara teknikal, ini juga menarik sekali kita melihat pada tahun 2008 sekitar pertengahan sampai awal 2009 ada 7 bulan penurunan harga minyaknya. Nah, sekarang pertengahan tahun 2014 hingga awal 2015 fenomena yang sama terjadi di mana harga minyak turun 7 bulan dan pada bulan Februari dia mulai naik kembali. Nah, apakah ini juga akan bertahan penurunannya dan dia akan naik secara pelan-pelan ke depannya? Nobody knows, tetapi saya pikir kalau kita melihat chart berikutnya, kita melihat bahwa penurunan kemarin itu mencapai titik terendahnya di 43,58 dolar dan itu kebetulan jatuh di trend line yang sudah bertahan lebih dari 15 tahun terakhir ini. Jadi ini memang sangat signifikan. Saya rasa ke depannya kita akan melihat periode di mana harga minyak cenderung akan stabilisasi di antara low-nya yang tercetak kemarin dan juga mungkin MA 200 yang berada pada saat ini di sekitar 60 dolar. Perhatikan juga pada saat ini juga kita sangat-sangat oversold on a monthly basis di pasar minyaknya di mana RSI mencapai titik terendahnya dalam juga 15 tahun terakhir ini. So, saya rasa apakah dia masih akan memecahkan low di sini? Well, it is possible, itu masih mungkin saja ya. Namun dengan dolar yang begitu kuat pada saat ini, dia masih relatif bertahan. Oleh karena itu juga saya cukup optimis bahwa kita nanti beberapa bulan ke depannya akan kembali beranjak naik. Namun itu juga akan pelan-pelan tentunya.
Nah, kenapa demikian pelan-pelan naiknya? Karena kita melihat juga meskipun misalnya OPEC dan negara Saudi Arabia merupakan negara penghasil minyak terbesar di OPEC itu sendiri, dan juga United States atau Amerika Serikat belum memutuskan untuk menurunkan produksinya, sedangkan demand-nya atau permintaan akan minyak juga masih relatif stabil. Oleh karena itu juga saya rasa masih ada semacam supply overhang di mana ada terlalu banyak supply di pasarnya yang akan sedikit menahan kenaikan harga minyaknya. Namun jika misalnya dolar mengalami pelemahan yang sangat signifikan, mungkin bisa sedikit naiknya. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, saya rasa tahun 2016 itulah saatnya di mana harga minyak mungkin akan lebih stabil dan bisa naik lebih banyak lagi. Apalagi misalnya kalau ditambah kekacauan di Timur Tengahnya yang mungkin dihasilkan oleh negara-negara Iran, Irak, Syria, dan juga Yaman. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa ada kemungkinan 50-50 let's say, bahwa low-nya di pasar minyak di 43,58 dolar per barrel sudah tercapai pada saat ini. Namun masih ada kemungkinan bahwa dia akan menembus level tersebut sedikit dan kembali bangkitnya. Perhatikan juga tadi di slide-nya yang menampilkan monthly chart-nya untuk minyak itu sendiri. Kita melihat bahwa 16-year trend line itu menahan penurunan harga minyak kemarin, dan juga setelah turun 7 bulannya kelihatannya ada kemungkinan bahwa dia akan naik secara perlahan-lahannya ke depannya. Nah, ada dua faktor menurut saya yang akan menentukan harga minyaknya. Di samping supply and demand yang relatif tidak akan banyak berubahnya ke depannya, saya pikir pertama itu US dollar. Perhatikan dengan seksama. Jika misalnya dia mencapai puncaknya dalam beberapa pekan ke depannya, lalu melemah terhadap main currencies yang lainnya, saya rasa ada kemungkinan bahwa komoditas akan bangkit lagi, dan diantaranya tentunya itu minyaknya. Kedua, perhatikan juga situasi keamanan di Arab Saudi. Karena Arab Saudi ini mulai sedikit ketar-ketir belakangan ini karena dikelilingi oleh negara-negara musuh dia, seperti misalnya Syria di utara, Yaman di selatan, dan di sebelah timurnya kita melihat ada juga Iran dan Irak itu yang setiap saat bisa bikin kacau daerah itu. Jadi sekali lagi, dua faktor yang bisa mempengaruhi harga minyak ke depannya adalah US dollar dan juga masalah keamanan di Arab Saudi. Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbree News berikutnya.